Halo semuanya, selamat siang. Nah, tahukah kalian apa itu reseptor? Nah, sekarang kami akan membahas tentang apa itu reseptor dan berbagai jenis lainnya. Reseptor adalah suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berkaitan dengan ligan, obat, hormon, dan neurotransmitter untuk memicu signalin kimia di dalam sel sehingga menimbulkan efek. Nah, untuk lebih lengkapnya, perkenalkan dulu nih. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ulfi Husna, Sri Wahyuni, Hairika Balkis Pulungan, dan Nurma Lidiawati. Kami berempat akan membahas tentang farmakodinamik, interaksi obat dengan reseptor. Fungsi reseptor 1. Mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi. 2. Meneruskan sinyal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, dan mempengaruhi transkripsi gen. Jenis-jenis reseptor. Reseptor dalam tubuh terdapat dalam bermacam-macam jenis. Namun, secara umum dikategorikan dalam beberapa tipe. Yang pertama, reseptor terhubung kanal ion. 2. Reseptor terhubung enzim. 3. Reseptor terkopling protein G. 4. Reseptor asam nukleat. Obat bekerja dengan cara melibatkan diri dalam interaksi antara senyawa kimia endogen dengan reseptor ini, baik menstimulasi agonis maupun mencegah interaksi antagonis. Kerja reseptor. Jumlah reseptor pada membran sel berubah-ubah, bisa meningkat atau menurun tergantung respon terhadap stimuli tertentu. Sebagai contoh, pasien pikromositoma memiliki kadar sirkulasi katekolamin yang tinggi. Sebagai respon untuk menjaga homeostasis, jumlah reseptor B-adrenergi pada membran selnya menurun. Sama halnya pada pasien asma yang mendapat terapi agonis jangka panjang. Pada pasien ini akan terjadi takifilaksis, penurunan respon terhadap B-agonis dalam dosis yang sama. Disebut juga tolerans, akibat penurunan reseptor B-adrenergi. Tipe reseptor. Reseptor dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasinya sebagian besar. Reseptor yang berperan penting dalam interaksi anestesi terletak pada lapisan lipid bilayer dari membran sel. Sebagai contoh, opioid, sedatif hipnotik intravena, benzodiazepin, bloker, katekolamin, dan relaksan otot yang sebagian besar antagonis. Semua berinteraksi dengan reseptor pada membran. Tipe reseptor lain adalah protein intraseluler. Obat seperti kafein, insulin, steroid, teofilin, dan milrinone berinteraksi dengan protein intraseluler. Protein dalam sirkulasi juga bisa menjadi target obat. Contohnya, obat-obatan yang mempengaruhi komponen kaskade koagulasi. Terdapat juga obat yang tidak berinteraksi dengan protein sama sekali. Antasida seperti sodium sitrat, misalnya, bekerja hanya dengan mengubah pH lambung. Celaring drugs
bekerja dengan berikatan dengan kation divalen. Iodin membunuh bakteria dengan tekanan osmotik atau intraselular desikation, dan sodium bikarbonat intravena mengubah pH plasma. Mekanisme kerja obat-obat ini tidak melibatkan reseptor, sehingga tidak dibahas lanjut dalam sesi ini. Salah satu fungsi protein dalam tubuh adalah sebagai mesin kecil, katalisator reaksi enzimatik dan kanal ion. Ketika sebuah obat berikatan dengan reseptor, maka akan merubah aktivitas mesinnya, bisa meningkat, atau propol meningkatkan sensitivitas GABA A reseptor pada GABA. Ligan endogen menurun, atau ketamin menurunkan aktivitas reseptor meti aspartati atau NMDA. Atau memicu reaksi berantai atau opioid berikatan dengan reseptor opioid yang mengakibatkan protein G penghambat yang menurunkan aktivitas adenylyl-CoA. Respon protein terhadap ikatan obat berperan dalam efek obat tersebut. Pengertian dan terminologi interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain atau interaksi obat-obat atau oleh makanan, obat tradisional, dan senyawa kimia lain. Kejadian di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat. Modifikasi efek suatu obat lain yang diberikan bersamaan. Macam-macam mekanisme interaksi obat. 1. Interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas. Inkompatibilitas ini terjadi di luar tubuh sebelum obat diberikan. Antara obat yang tidak dapat dicampur incompatible, contohnya endapan dan perubahan warna. 2. Interaksi farmakodinamik. Interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama, sehingga terjadi efek yang aditif, sinergistik atau antagonistik, tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma. 3. Interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekskresi obat kedua, sehingga kadar plasma kedua obat meningkat atau menurun. Akibatnya, terjadi peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas obat tersebut. Interaksi farmakokinetik terbagi menjadi 4. Yang pertama, interaksi dalam saluran absorpsi di saluran cerna. Kedua, interaksi dalam distribusi. Ketiga, interaksi dalam metabolisme. Keempat, interaksi dalam ekskresi ginjal. Pada interaksi dalam saluran absorpsi di saluran cerna, terjadi interaksi langsung, perubahan pH cairan, perubahan waktu pengosongan lambung, efek toksis. Pada interaksi dalam distribusi, terjadi ikatan protein plasma, kompresi untuk transfer membran di sawar darah. Pada interaksi dalam metabolisme, terjadi hambatan metabolisme obat, gangguan ekskresi empedu dan sirkulasi enterohepatik. Dan pada interaksi dalam ekskresi ginjal, terjadi gangguan ekskresi ginjal, kompetisi untuk ekskresi aktif, perubahan pH urin,
perubahan kesetimbangan natrium. Pasien yang rentan terhadap interaksi obat. Efek dan tingkat keparahan interaksi obat dalam bervariasi antara pasien yang satu dengan yang lain. Berbagai faktor akan mempengaruhi kerentanan pasien terhadap interaksi obat. Antara lain yaitu, yang pertama, pasien lanjut usia. Yang kedua, orang yang minum lebih dari satu macam obat. Yang ketiga, pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati. Yang keempat, pasien dengan penyakit akut. Yang kelima, pasien dengan penyakit yang tidak stabil. Yang keenam, pasien yang memiliki karakteristik genetik tertentu. Dan yang ketujuh, pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter. Reaksi yang merugikan dan interaksi obat yang terjadi pada pasien lanjut usia adalah 3-7 kali lebih banyak daripada mereka yang berusia pertengahan dan dewasa muda. Pasien lanjut usia menggunakan banyak obat karena penyakit kronis dan banyaknya penyakit mereka. Oleh karena itu, mereka mudah mengalami reaksi dan interaksi yang merugikan. Reaksi yang merugikan dan interaksi obat yang terjadi pada pasien lanjut usia lebih tinggi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, pasien lanjut usia menggunakan banyak obat karena penyakit kronik dan banyaknya penyakit mereka. Yang kedua, banyak pasien lanjut usia melakukan pengobatan diri sendiri dengan obat bebas. Yang ketiga, perubahan-perubahan fisiologis yang berkaitan dengan proses penuaan seperti pada sistem gastrointestinal. Interaksi obat dan reseptor. Hubungan obat dengan reseptor sama seperti kunci dan gembok, yaitu suatu reseptor dapat berikatan dengan sekelompok senyawa kimia yang sejenis atau a family of chemicals or harmonies. Setiap senyawa tadi akan menunjukkan afinitas yang berbeda terhadap reseptor atau ikatan kuat atau lemah. Setiap senyawa akan menghasilkan efikasi yang berbeda. Lihat gambar berikut. Kurva dosis respon. Hubungan antara interaksi obat reseptor dengan respon obat dinyatakan dengan persamaan. Berikut rumusnya. Interaksi obat reseptor analog dengan interaksi substrat enzim, maka di sini berlaku persamaan Michaelis-Menten. Berikut ini rumusnya. Afinitas. Berikut rumusnya. Afinitas adalah ukuran kemampuan obat untuk berikatan pada reseptor. Ikatan kovalen menghasilkan afinitas kuat. Interaksi stabil dengan irreversibel. Ikatan elektrostatik bisa menghasilkan afinitas kuat atau lemah, biasanya bersifat reversibel. Efikasi. Berikut rumusnya. Efikasi atau aktivitas intrinsik merupakan kemampuan obat terikat untuk mengubah reseptor sehingga memberikan efek. Beberapa obat bisa mempunyai afinitas tapi tidak menunjukkan efikasi. Skala dosis aritmetik versus skala log dosis. Berikut gambarnya pada di samping. Skala dosis aritmetik, laju perubahan efek cepat pada awal dan melambat pada peningkatan dosis. Saat
peningkatan dosis tidak lagi mengubah efek, dicapai efek maksimal. Sulit untuk dianalisis secara matematis pada kurva dosis aritmetik. Skala log dosis. Kurva logaritmik mengubah kurva hiperbolik menjadi sigmoid mendekati garis lurus. Hal ini lebih menguntungkan dibandingkan skala dosis, karena proporsi dosis setara dengan efek sehingga mudah dianalisis secara matematis. Potensi merupakan posisi relatif kurva dosis efek pada sumbu dosis. Namun, signifikansi secara klinis kecil karena obat yang lebih poten belum tentu lebih baik secara klinis. Obat berpotensi rendah tidak menguntungkan hanya jika menyebabkan dosis terlalu besar sehingga sukar diberikan. Contohnya, potensi relatif antara berbagai analgesik. Jika hanya dibutuhkan respon analgesik rendah, pemberian aspirin dengan dosis 500 mg masih bisa menjadi pilihan daripada golongan narkotik. Namun jika dibutuhkan efek analgesik kuat, dipilih golongan narkotik. Agonis, obat yang berinteraksi dengan mengaktifkan reseptor, mempunyai afinitas dan efikasi, aktivitas intrinsik, dan bila berinteraksi dapat menghasilkan efek, yaitu efek maksimum. Berikut ada gambarnya. Agonisme dalam menghasilkan respon fisiologi seluler melalui dua cara. Yang pertama, agonisme langsung. Kedua, agonisme tak langsung. Agonisme langsung. Respon berasal dari interaksi agonis dengan reseptornya, sehingga menyebabkan perubahan konformasi reseptor menjadi reseptor aktif, menjadi menginisiasi proses biokimiawi sel. Interaksi bisa berupa stimulasi atau penghambat respon seluler. Proses agonis langsung merupakan hasil aktivitas reseptor oleh obat yang mempunyai efikasi atau aktivitas intrinsik. Contohnya, aktivitas adrenalin tadi, reseptor adrenergik menyebabkan kontraksi otot polos vaskuler. Agonisme tak langsung, yaitu senyawa obat mempengaruhi senyawa endogen dalam menjalankan fungsinya, melibatkan proses modulasi atau potensiasi efek senyawa endogen, umumnya bersifat alosterik, contohnya benzodiazepin dan barbiturat pada reseptor GABA, dan memperkuat aksi GABA pada reseptor tersebut. Ada dua tipe agonis, yaitu agonis penuh dan agonis parsial. Agonis penuh adalah agonis dengan efikasi maksimal, dan agonis parsial adalah agonis dengan efikasi kurang maksimal. Antagonis. Peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek. Berikut gambarnya. Berdasarkan mekanisme THD, makromolekul reseptor agonis dibagi menjadi dua. Yang pertama, antagonisme tanpa melibatkan makromolekul reseptor agonis. Kedua, antagonisme melibatkan makromolekul reseptor agonis. Antagonis dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak melibatkan molekul reseptor agonis, dibagi lagi menjadi 4.
Yang pertama, antagonis kimiawi. Kedua, antagonis farmakokinetik. Ketiga, antagonis fungsional. Keempat, antagonis fisiologi. Yang kedua, melibatkan molekul reseptor agonis. Dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, antagonis kompetisi. Kedua, reversibel. 3, irreversibel. 4, antagonis non-kompetitif. Isomerisasi reseptor. Isomerisasi adalah proses untuk menguatkan sinyal yang terbentuk sehingga dapat menghasilkan respon fisiologi yang nyata. Kurva penduduk interaksi obat dengan reseptor akan bergeser ke kiri setelah reseptor mengalami isomerisasi dengan konsentrasi yang tetap. Respon yang dihasilkan akan meningkat jika reseptor mengalami isomerisasi. Berikut gambarnya. Stimulus. Stimulus, proses-proses biokimia dalam sel. Karena dalam transduksi sinyal terdapat beberapa proses biokimia, terjadi lebih dari satu mekanisme respons stimulus. Mekanisme respons stimulus. Mekanisme penguatan respon akibat adanya stimulus dari proses biokimia sebelumnya. Berikut rumusnya. Respon fisiologi merupakan hasil dari berbagai mekanisme rangsangan dalam sel akibat interaksi ligan atau agonis dengan reseptor. Penata laksanaan interaksi obat. Langkah pertama dalam penata laksanaan interaksi obat adalah waspada terhadap pasien yang memperoleh obat-obatan yang mungkin dapat berinteraksi dengan obat lain. Langkah berikutnya adalah memberitahu dokter dan mendiskusikan berbagai langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan berbagai efek samping obat yang mungkin terjadi. Strategi dalam penataan obat ini meliputi 1. Menghindari kombinasi obat yang berinteraksi. Jika resiko interaksi obat lebih besar daripada manfaatnya, maka harus dipertimbangkan untuk memakai obat pengganti. 2. Menyesuaikan dosis. Jika hasil interaksi obat meningkatkan atau mengurangi efek obat, maka perlu dilaksanakan modifikasi dosis salah satu atau kedua obat untuk mengimbangi kenaikan atau penurunan efek obat tersebut. 3. Memantau pasien. Jika kombinasi obat yang saling berinteraksi diberikan, pemantauan diperlukan. 4. Melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya. Jika interaksi obat tidak bermakna klinis atau jika kombinasi obat yang berinteraksi